Kehadiran Sherina dalam dunia artis cilik Indonesia saat ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Olah vokalnya yang matang saat bernyanyi membuat banyak orang terpesona. Tak heran jika album perdananya laris sebagai pisang goreng di pasaran. Dengan kualitasnya itu, Sherina kemudian dinobatkan sebagai artis cilik pendatang baru berbakat. Seiring dengan kesuksesannya itu, tawaran lain pun bermunculan. Saat ini Sherina dipilih sebagai duta WWF untuk anak-anak. Yang berlebih memberikan kepada yang kurang. Ya sama aja sebetulnya kan, membagi kebahagiaan kepada anak-anak. Tapi itu namanya angpau tuh ya bungkus merah, sama aja dalam amplop sama aja, tapi biasanya merah. Tahun baru Imlek dirayakan selama 15 hari. Pada pembukaan acaranya, biasanya dimeriahkan oleh pertunjukan musik tanjidor dan atraksi barongsai. Dulu saya kalau mau nonton barongsai, saya harus ke Singapura atau saya harus ke Hong Kong dibawa orang tua saya untuk lihat barongsai gitu. Jadi saya sering Imlek itu di luar negeri pada saat papi saya masih ada. Sekarang kan udah almarhum ya. Jadi sekarang katanya udah boleh lihat di mall-mall gitu. Di mall-mall katanya mereka sudah mendatangkan itu kan apa tuh apa tadi? Bukan apa tadi barongsai gitu. Nah, jadi mall-mall sekarang sudah mendatangkan barongsai. Terus juga di jalan-jalan katanya sudah boleh. Saya seneng banget gitu loh Kak. Sekarang ini kita tuh nggak ada perbedaan suku, agama, ras gitu. Apalagi sekarang barongsai udah boleh, udah segala macam. Ya jadi mereka pun bukan saya aja ya sebagai orang Tionghoa pun tidak ada rasa takut atau rasa minder gitu loh. Kita bisa nunjukin kita juga punya budaya dan ternyata saya rasa di Indonesia orang Indonesia pun bisa menerima gitu loh. Itu sebuah tradisi turunan Tionghoa yang akan menambah kesana kebudayaan Indonesia lah. Jangan dimusuhin, nggak ada yang mesti dimusuhin, semuanya jadi teman. Pemirsa, anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh pasangan Ricky Yohanes dan Sherly Ogotan saat menyambut kelahiran anak pertamanya hari Minggu lalu. Walaupun sejak awal mereka menginginkan anak laki-laki sebagai anak pertamanya, namun ketika dikaruniai bayi perempuan, tidak sedikit pun mengurangi rasa kebahagiaan pasangan muda ini. Tidak ada peristiwa yang paling mendebarkan yang dialami Ricky Yohanes selain saat-saat menunggu istrinya Sherly Ogotan melahirkan hari Minggu lalu. Ricky sempat panik ketika dokter menyarankan istrinya untuk menjalani persalinan lewat operasi sesar. Iya, nih dia justru tenang-tenang, artinya dia yang udah pecah air ketubannya, malah gua yang loncat-loncat gitu, yang ngacak adutnya bener tuh. Dan memang udah ada yang lucu gitu yang kita udah persiapkan kan. Mami saya udah bilang dari jauh-jauh hari siapin semua barang-barang ibunya untuk masuk ke rumah sakit di koper, udah disiapin memang. Tapi waktu saya mau angkat koper saya tanya, udah semua belum pakaian dalam. Oh ya tenang, kamu nggak usah khawatir, saya aja yang ngurusin. Oke, begitu saya ambil dia teriak, salah kenapa? Oh pakaian dalam saya. Saking paniknya. Anak pertamanya itu lahir pukul 10 pagi dengan panjang 52 cm dan berat 3,6 kg. Sejak Sherly dinyatakan hamil, Ricky sangat berharap anak pertamanya itu laki-laki. Namun apa mau dikata, Tuhan mengkaruniai Ricky dan Sherly seorang anak perempuan. Memang pada dasarnya kan manusia bisa berencana ya. Manusia bisa mengharapkan apapun, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Dan memang pada sebenarnya saya pengennya anak pertama saya laki-laki. Cuma begitu lihat, kan saya nyaksiin sendiri, saya bantu istri saya. Begitu saya ngeliat kepalanya keluar, ya, begitu ngeliat kepalanya keluar semuanya, terus pas diangkat, dokter kasih lihat ke saya semuanya lengkap, gitu ya. Pada saat itu udah nggak kepikiran mau dia perempuan, mau dia laki, yang penting dia adalah gift karunia buat kita. Gitu. Pada akhirnya manusia memang harus tunduk pada kehendak Tuhan. Begitu pula dengan Ricky Yohanes dan Sherly Ogotan. Meski berharap mendapatkan anak laki-laki, namun ia tidak kecewa saat dikaruniai anak perempuan. Apakah Ricky dan Sherly sudah mempersiapkan nama? Sudah. Sudah, kalau
laki-laki kan memang dulunya pengennya Gabriel gitu. Cuma kalau perempuan dari dulu kita bukan waktu itu kita sempat sepakat kasih namanya Cintana. Cintana itu karena apa? Ya dia pasti akan jadi Cintana, nanya, nah semuanya gitu. Jadi kan kalau orang suka nanya kan Cintana gitu, Mauna gitu, Cintana Papana, Cintana Mamana, Omana, Opana, wah semuana gitu terus dan eh, juga di tengah namanya sekaligus doa ya Immanuela yang berarti Tuhan beserta gitu dan di belakang tetap nama keluarga kita Johannes jadi Cintana Immanuela Johannes. Pemirsa, karir penyanyi cilik Sherina dalam percaturan selebriti Indonesia kian berkibar. Setelah sukses lewat album berdananya Andai Aku Besar Nanti, kini Sherina menjadi duta WWF untuk anak-anak dengan membintangi film Kisah Si Jabrik di Negeri Sakura. Hari Minggu lalu, Sherina berangkat ke Jepang untuk pembuatan film tersebut dan kemudian kembali ke Jakarta pada hari Kamis 3 Februari lalu. Kehadiran Sherina dalam dunia artis cilik Indonesia saat ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Olah vokalnya yang matang saat bernyanyi membuat banyak orang terpesona. Tak heran jika album perdananya laris sebagai pisang goreng di pasaran. Dengan kualitasnya itu, Sherina kemudian dinobatkan sebagai artis cilik pendatang baru berbakat. Seiring dengan kesuksesannya itu, tawaran lain pun bermunculan. Saat ini Sherina dipilih sebagai duta WWF untuk anak-anak. Hari Minggu lalu, Sherina berangkat ke Jepang untuk pembuatan film yang bermisikan pendidikan berjudul Kisah Si Jabrik di Negeri Sakura. Jadi itu aku ke Jepang karena aku ingin mengembalikan orang hutan itu ke asalnya. Jadi tuh gimana ya ceritanya tuh penjahat-penjahat itu tuh menculik orang hutan, anak-anak orang hutan itu dengan membunuh ibunya. Jadi anaknya dibawa untuk dijual ke Jepang. Tetapi kan di Jepang kan jadi nggak ada orang hutan, jadi pasti bayarnya mahal. Orang hutan itu kan diambil anaknya yang lucu-lucu, yang kecil-kecil itu hanya untuk dijual. Diambil, dicuri dari rumahnya dia, kayak tempat tinggal dia yang ada makanannya itu. Terus ibunya dibunuh, sedangkan orang hutan itu hampir punah. Terus dia membunuh ibunya dan mengambil anaknya untuk kekayaannya sendiri. Anaknya juga diambil kan bisa mati kalau dipelihara di rumah, soalnya mereka tempat tinggalnya di situ, makanannya di situ. Kalau misalnya kita diambil tempat tinggalnya, makanannya diambil, kan kita bisa mati kelaparan kayak mereka. Gadis berusia 10 tahun ini mengaku sangat senang mendapat peran sebagai anak peduli lingkungan dalam film tersebut. Lalu apa yang diketahui oleh Sherina tentang binatang bernama orangutan? Ya, Sherina hanya tahu bahwa mereka hampir punah. Terus kalau tentang ilmunya, enggak. Kalau tentang itunya sih aku taunya kalau yang jantan itu punyanya yang kayak gini, punya yang pipinya keluar gitu. Kalau yang baik kayak monyet simpanse. Terus kalau yang perempuan cuman dikit gitu. Dengan gayanya yang lucu, Sherina menceritakan penghayatannya dalam memerankan film itu diilhami oleh rasa kehilangan 4 kelinci kesayangan yang telah mati. Punya 4 kelinci namanya Anggola sama Anggoli, yang 2 warnanya putih, matanya merah. Terus Darka-Darki yang kecil warnanya coklat, matanya hitam. Lucu-lucu tapi mati semua. Begitulah gaya Sherina yang polos. Dasar anak-anak setelah bermain film itu cita-cita Sherina pun berubah. Semula ia akan menjadi penyanyi, namun setelah memerankan film itu cita-citanya pun berubah ingin menjadi dokter hewan. Soalnya kalau melihara orang utan kan kalau dia mati kan kita kan melihara kan belum terlalu tahu cara-caranya, kita kan bukan ahli pemeliharaan gitu. Tapi kalau misalnya kita dokter kan kita enaknya nggak ada ruginya gitu loh, maksudnya enaknya tuh enaknya
bisa ngeliat binatang-binatang lebih banyak. Untungnya bisa megang binatang sama bisa ngerawat binatang sehingga Pemirsa, mungkin Anda telah menyimak berita perkawinan Berliana Febrianti dengan Teku Muhammad Rafiq Kasya di berbagai media. Namun mungkin Anda belum mengetahui apa alasan Berliana memilih pesta dengan adat Jawa ketimbang adat Aceh daerah asal suaminya. Resepsi pernikahan artis Berliana Febrianti dengan Teku Muhammad Rafiq Kasya atau akrab dipanggil dengan Kiko berlangsung Jumat pekan lalu di Balai Sudirman. Acara akad nikah dan resepsi diselenggarakan dalam adat Jawa, daerah asal Berliana. Kiko yang berasal dari Aceh merasa tidak keberatan dengan pesta adat perkawinannya, meski dalam pesta itu tidak sama sekali menyinggung adat Aceh daerah asalnya. Karena memang Kiko orang Aceh, saya karena kebetulan saya Jawa dan karena saya cuma berdua, kakak saya laki-laki, saya perempuan, jadi ya udah gitu loh pakai adat Jawa dan saya juga pengen banget bisa ngerasain acara adatnya gitu loh dan alhamdulillah tadi juga udah dilakukan dengan baik.